Anak yang durhaka tidak akan bahagia. Fid dunya wal akhir. Nggak bakal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan hukumannya di dunia. Plus hukuman yang akan diberikan di akhirat. Tadi kenapa dikatakan orang yang durhaka nggak akan bahagia di dunia dan di akhirat? Di dunia dia akan dikasih azab. Dan di akhirat ada lagi azab yang lebih dahsyat menunggu dia. Apa dosa itu? Kezaliman dan durhaka. Oh Ustadz, anak ngelihat ada anak-anak durhaka tapi kaya hidupnya, menjadi seorang pejabat, bahkan lancar sekali usahanya. Hukuman dari Allah itu tidak selalu musibah di dunia ini. Artinya musibah di badannya, musibah di hartanya. Hukuman Allah yang paling menakutkan itu jamaah adalah ditutupnya hati dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ahibbati fillah. Ingat, kita wajib berbakti kepada kedua orang tua kita kalau orang tua kita baik. Nah, wajib nggak? Wajib. Taib. Bagaimana kalau orang tua kita zalim, fasik? Kita wajib berbakti nggak? Orang tua kita nggak sholat, nggak benar kelakuannya, KDRT sama ibu kita. Wajib berbakti nggak kita? Wajib. Bagaimana kalau orang tua kita kafir? Wajib berbakti nggak? Bagaimana kalau orang tua kita nyuruh kita melakukan kekufuran? Wajib berbakti nggak? Wajib jemaah. Wajib. Tapi kita nggak boleh nurut, nggak boleh patuh dengan kemaksiatan yang disuruh. Orang tua kita nyuruh kita melakukan kesyirikan, kita nggak nurut atas perintah ini saja. Karena perintah ini bertentangan dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah katakan di surat Luqman ayat 15, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau kedua orang tuamu menyuruhmu untuk melakukan kesyirikan, untuk berbuat kemaksiatan, jangan nurut dalam kemaksiatan ini. Terus gimana sikap kita? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Dampingi keduanya dalam kehidupan dunia ini dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, dengan penuh penghormatan. Tetap jamaah. Karena ada sebagian orang yang merasa, iya Ustaz, ana berbakti kalau bapak ana benar. Nggak benar bapak ana. Tetap kau tuh wajib berbakti. Bagaimana Nabi Ibrahim berbakti sama bapaknya yang merupakan pembuat berhala, yang mengajak orang-orang untuk menyembah berhala, tetap Nabi Ibrahim berbakti sama bapaknya. Diusir sama bapaknya, tetap aku akan doakan engkau Pak. Tetap Pak. Allah itu maha baik sama aku Pak. Dan inilah anak yang soleh jemaah. Yang dia tetap berbuat baik kepada orang tuanya. Iya, kalau orang tua sudah mati dalam kekufuran, udah kita nggak bisa doain. Tapi kalau enggak, dia cuma zalim, dia cuma banyak dosa, loh engkau tetap berbakti sama orang tua. Ahibati fillah, di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, raghima anf, thumma raghima anf, thumma raghima anf. Celaka nih orang, melarat, menderita, hina ini manusia. Celaka nih manusia. 3 kali Nabi SAW mengatakan. Qila man ya Rasulullah? Siapa ya Rasulullah? Siapa orang yang celaka ini? Yang hina, yang hidup akan penuh dengan penderitaan. Siapa ya Rasulullah? Man adraka abawayh indal kibar, ahadahuma aw kilayhima
falam yadkhulil jannah. Orang yang celaka ini adalah orang yang masih mendapati kedua orang tuanya hidup. Ada anak-anak yang udah nggak pernah ketemu orang tuanya. Tapi ada anak yang dapat orang tuanya dalam kondisi dia sudah mukallaf. Dia sudah balik, dia akil, bapak ibunya masih hidup. Atau salah satu dari keduanya, kata Nabi SAW. Tapi ternyata nih orang nggak bisa masuk surga. Gimana coba? Pintu surga yang paling indah itu orang tua. Antum nggak bisa masuk surga dari pintu itu, antum mau cari pintu yang mana lagi coba? Ahibati fillah. Ketika Nabi SAW menjelaskan tentang dosa-dosa besar, beliau mengatakan, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Kalian mau enggak? Aku kasih tahu tentang dosa besar yang paling besar. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Mau enggak kalian aku kasih tahu tentang dosa besar yang paling besar? Lagi ketiga kali Nabi bertanya kepada para sahabatnya, qulna bala ya Rasulullah. Tentu ya Rasulullah, kami mau ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah. Yang pertama adalah syirik. Yang kedua apa? Wa uququl walidain. Durhaka sama orang tua. Durhaka. Bukan membunuh. Bukan memperkosa. Itu dosa besar. Berzina dosa besar. Tapi Nabi SAW sedang menjelaskan dosa besar yang paling besar. Yang pertama syirik. Kemudian yang kedua beliau sebutkan SAW wa uququl walidain. Durhaka sama orang tua. Sebagian kita Masya Allah merasa soleh. Merasa dia meninggalkan dosa-dosa besar. Padahal dia durhaka sama orang tuanya. Wa kana muttaki'an fajalas. Beliau awalnya bersandar. Terus beliau duduk. Lalu beliau mengatakan. Ala wa qawlu zur wa syahadatu zur. Beliau mengatakan. Yang ketiga ya. Setelah syirik, durhaka. Adalah sumpah palsu. Atau persaksian palsu. Persaksian palsu. Omongan-omongan palsu. Hadits rawahul Bukhari wa Muslim. Maka ingat. Dosa besar durhaka sama orang tua. Ana berjumpa dengan seseorang. Yang dia belajar ilmu agama. Di pesantren. 6 tahun. Masuk ke lembaga pendidikan satunya. 2 tahun lanjut kuliah ke luar negeri sampai lulus. Anda sampaikan kepada dia, engkau durhaka sama bapakmu. Di antara yang menyebabkan durhaka itu kadangkala perceraian. Perceraian. Dia ini memang bapak ibunya pisah. Sudah akhirnya sang ibu menikah, sang bapak menikah. Tapi anak ini ikut sama emaknya. Apa yang terjadi? Si ibu ini selalu menjelaskan kenapa dia cerai sama bapaknya. Bapakmu itu kayak gini, bapakmu ini main perempuan mungkin. Kemudian nikah bapaknya sama perempuan itu. Banyak sampai anak ini tumbuh kebencian kepada bapaknya. Ketika anak ini mulai besar, mulai tahu, dia kalau datang ke tempat bapaknya mau berbakti, ibunya langsung sakit. Adalah sandiwara mungkin, wallahu alam. Pokoknya anak ini dilarang ketemu sama bapak.
Bayangin, ada emak-emak yang menciptakan anak-anak yang durhaka sama orang tuanya. Itu anak durhaka dosa. Emaknya yang ngajarin kedurhakaan lebih dosa lagi. Kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis riwayat Ahmad, la yadkhulul jannah aq. Nggak masuk surga anak yang durhaka. Nggak masuk surga. Diancam nggak masuk surga. Oh, padahal banyak ketaatannya, banyak kebaikannya, tapi ini dosa membuatmu bisa terhalang dari masuk surga. Harus dicuci dulu di neraka. Kecuali Allah ampuni. Tapi Allah Jalla Jalaluh, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yanzurullah. Allah nggak ngelihat, nggak bakal dilihat sama Allah. Nggak diajak ngomong sama Allah. Nggak akan dibersihkan nih orang. Salah satunya adalah al-aq. Ancaman masuk surga buat orang, masuk neraka buat orang itu. Maka akhirnya Anda sampaikan ke teman, enggak, engkau wajib berbakti sama bapakmu. Ya, tapi gimana sama ibu Ana? Ya sudah, nggak perlu tahu ibu. Nih, buat orang-orang yang mungkin mengalami kendala yang sama, nggak perlu tahu ibunya. Dan kalau ternyata dia ikut sama bapaknya dan bapaknya menghalangi anak ini untuk berbakti sama ibunya, karena dikatakan ibumu na'udzubillah, dia berzina, dia ini itu. Tadi kita bahas, walaupun ibumu pezina, walaupun ibumu nggak benar, engkau wajib berbakti sama ibu. Apalagi ibunya nggak benar. Ini menjadi pintu kebaikan buat anaknya, bagaimana menyelamatkan ibundanya. Bukan malah ditinggal ibunya. Malu dia punya ibu seperti itu. Tetap itu ibumu. Dan Allah tahu engkau punya ibu seperti itu. Ahibati fillah, pernah datang seseorang ke Abu Darda, sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dia ini dikenal sangat berbakti sama kedua orang tuanya. Akhirnya dia disuruh nikah. Disuruh nikah, nikahlah. Karena orang tuanya nyuruh, ketika nikah ya mau nggak mau lah, seorang suami jadi cinta sama istrinya. Cinta sama istrinya, kayaknya ada keributan antara menantu sama mertua. Akhirnya sang ibu mengatakan kepada anaknya, nak, engkau ceraikan istrimu. Engkau ceraikan istrimu. Ya Allah, ini anak bingung. Dia nggak ingin menceraikan istrinya, tapi dia juga nggak ingin durhaka sama orang tuanya. Akhirnya dia datang ke Abu Darda. Dia cerita. Setelah cerita, Abu Darda mengatakan, aku tidak memerintahkanmu untuk durhaka sama orang tua, tapi aku juga nggak menyuruhmu untuk menceraikan istrimu. Artinya semua kembali kepada dirimu. Lakinnani uhaddithuka bihadithin. Tapi aku akan sampaikan kepadamu sebuah hadis yang aku dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, al-walid awsatu abwabil jannah. Nah, pintu surga berapa? Antum ya, baju putih. Berapa pintu surga? Berapa? 5. 6, tambah lagi 1. 8. 8 pintu surga. Jamaah. Pintu surga 8. Pintu neraka berapa? 7. Jangan sampai antum melihat pintu yang 7 nanti. Berarti itu pintu neraka. Tapi yang jadi masalah, kita akan melewatin pintu yang 7 itu. Sudah jadi keputusan Allah. Kita akan melewati neraka.
Allah Azza wa Jalla mengatakan wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tidak ada satupun di antara kalian kecuali akan melewati neraka. Itu sudah jadi keputusan Allah yang gak bisa dirubah. Para nabi pun harus lewat sirat yang berada di atas neraka jahanam. Kita gak tahu apakah kita akan sampai ke surga. Di sana ada 8 pintu. Al-walid, bapak, orang tua, adalah pintu surga yang paling indah. Dari 8 pintu surga itu, yang paling indah itu adalah orang tua. Kata Abu Darda, aku akan sampaikan kepadamu hadis Nabi SAW. Orang tua adalah pintu surga yang paling indah. Fa in syi'ta fahfadz dzalikal bab. Wa in syi'ta fa'adhi'ha. Terserah engkau. Kalau engkau mau, engkau jaga pintu ini. Atau engkau bisa abaikan pintu itu. Lalu orang ini menceraikan istri. Kalau gitu aku ceraikan istriku. Diceraikan istri. Ahibati fillah, di antara petuah yang sering kita dengar ketika kita kecil dan kadangkala kita durhaka sama ibu kita, nggak dengerin omongan ibu kita. Ibu kita akan menyampaikan ridallah fi ridal walid wa sukhtullah fi sukhtil walid. Nah, keridhaan Allah itu bergantung sama keridhaan orang tua. Nah, murka Allah itu bergantung sama murka orang tua. Nah, mengingatkan kita, dan betul jemaah. Anak yang durhaka tidak akan bahagia fid dunya wal akhir. Nggak bakal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min dzambin ajdaru ayyu ajjilallahu li sahibihi al-uqubata fid dunya ma'a ma yaddakhiru lahu yaumal qiyamah minal baghi wal uquq." Tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan hukumannya di dunia, plus hukuman yang akan diberikan di akhir. Tadi kenapa dikatakan orang yang durhaka nggak akan bahagia di dunia dan di akhirat? Di dunia dia akan dikasih azab, di dunia. Dan di akhirat ada lagi azab yang lebih dahsyat menunggu dia. Apa dosa itu? Kezaliman dan durhaka. Oh Ustadz, anak ngelihat ada anak-anak durhaka tapi kaya hidupnya, menjadi seorang pejabat, bahkan lancar sekali usahanya. Hukuman dari Allah itu tidak selalu musibah di dunia ini. Artinya musibah di badannya, musibah di hartanya. Hukuman Allah yang paling menakutkan itu jamaah adalah ditutupnya hati dia. Nggak bisa dia datang ke masjid. Nggak bisa dia ngaji. Disebutkan bahwasanya ada salah satu dari Bani Israel yang dia itu tanya sama Allah dalam doanya, ya Allah, ma aktsara ma'asi, betapa seringnya aku berbuat maksiat tapi engkau tidak menghukumku. Artinya hartanya tambah banyak, hidupnya tambah nyaman, kok aku gak dihukum gitu. Dia sampai heran, berbuat dosa tapi kok kayaknya gak dihukum. Kemudian Allah mewahyukan ke Nabi di masa itu untuk ngasih tahu orang ini, kam u'aqibuka wa anta la tash'ur. Sampaikan kepada dia, betapa seringnya aku kasih hukuman sama dia tapi dia gak sadar, gak merasa. Saat orang lain bisa sholat malam, dia gak bisa sholat malam.
Saat orang lain bisa sholat tepat waktu, dia nggak bisa sholat tepat waktu. Saat orang lain bisa khusyuk, dia nggak bisa khusyuk. Itu hukuman dari Allah, jemaah. Makanya kadang-kadang kita melihat, ini katanya Ustadz, orang zalim itu akan dikasih hukuman di dunia. Ini kok belum dihukum-hukum orang ini. Antum kadang-kadang nggak tahu bagaimana dia tidak menikmatin hidup ini, tidak menikmatin ibadahnya, hidup dalam penderitaan. Jemaah. Maka ingat, ini hukuman dari Allah, jemaah. Allah segerakan hukuman. Nggak bisa datang ke masjid. Mungkin sebagian kita ingat ya, dulu sempat dia baca Quran 1 juz sehari, tahu-tahu hilang. Kok bisa ya? Boleh jadi hukuman atas dosa-dosa yang kita kerjakan. Dulu kita biasa sholat malam, sekarang berhenti sholat malam. Boleh jadi ada dosa-dosa yang kita lakukan, itu hukuman. Makanya ketika seorang datang kepada Hasan al-Basri, dan juga ini cerita terhadap ulama-ulama yang lain. Dia tanya, ya Aba Sa'id, wahai Aba Sa'id, aku nih ingin sholat malam. Aku siapkan air wudhuku, semuanya udah aku siapkan. Tapi selalu adzan subuh aku bangun. Nggak pernah dia bangun sholat malam. Apa kata Hasan Basri? Qayyadatka dhunubuka. Engkau dibelenggu dengan dosa-dosamu. Memang badannya sehat, hartanya berlimpah ruah, usahanya semakin banyak. Kita melihat orang-orang zalim, jamaah. Boleh jadi hukumannya itu adalah tadi, kegelapan dalam hatinya, sulit untuk melakukan ketaatan dan ibadah. Itu hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Dua dosa tadi yang Allah segerakan hukumannya di dunia, plus yang disimpan di akhirat nanti, kezaliman dan durhaka kepada orang tua. Maka jamaah rahimakumullah, ada larangan khusus durhaka sama ibu. Innallaha harrama uquqal ummahat. Allah mengharamkan durhaka sama ibu. Sesungguhnya Allah mengharamkan durhaka kepada ibu secara khusus. Kenapa? Bapak itu kuat, ibu itu lemah. Ibu itu sayang sama anaknya. Berarti durhaka sama ibu lebih dahsyat dosanya daripada durhaka sama ayah. Maka segeralah bertobat kepada Allah. Kalau orang tuamu sudah meninggal dunia, mohonkan ampun untuk keduanya, berbuat baiklah untuk keduanya, bersedekah untuk keduanya. Semoga dengan itu kelak Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan ancaman kita masuk neraka itu Allah cabut.